Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Dalam suatu anime, mesti banyak karakter yang memiliki kehidupan yang menyenangkan maupun menyedihkan. Dan pada pembahasan kali ini adalah kisah kelam dari beberapa shinobi. Karena biasanya, kisah kelam mereka membuatnya bisa menjadi lebih baik ataupun berkebalikannya. Karena biasanya, kisah kelam mereka terjadi karena suatu hal yang tidak mengenakan. Tentunya, dengan kisah kelam tersebut membuat cerita dari karakter tersebut menjadi sangat menarik. Nah, jadi siapakah dari beberapa shinobi di Naruto yang memiliki kisah kelam? Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 8 shinobi yang memiliki kisah yang sangat tragis pada hidupnya. Uchiha Obito. Pertama kita mulai dari Uchiha Obito. Nah, karakter ini mempunyai kisah kelam pada masa kecilnya. Pertama, ia sudah dinyatakan gugur dalam misinya oleh para penduduk Konoha, di mana Obito tertimpa reruntuhan batu akibat menyelamatkan Kakashi. Namun nasib berkata lain karena Obito masih hidup, di mana ia ditolong oleh Uchiha Madara. Kedua, ia dimanipulasi oleh Madara untuk mewujudkan rencananya, yaitu untuk membangkitkan Mugen Tsukuyomi. Selain itu, Madara juga membuat sebuah rencana untuk membuat Obito berada di pihaknya, di mana rencana itu untuk membuat hati Obito hancur dan berada di sisinya. Yap, tepatnya ketika Rin telah tewas akibat Chidori Kakashi. Dan dengan kejadian tersebut, Obito mulai mengikuti Madara. Puncaknya sampai Perang Dunia Shinobi keempat, di mana ia hampir mewujudkan mimpinya untuk mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Namun berkat Naruto, akhirnya Obito berhasil kembali ke dirinya dahulu. Dan mulai dari situ, Obito pun mempercayakan impiannya kepada Naruto. Dan di akhir hayatnya, ia merasa senang karena ia bisa mati di jalan kebaikan. Madara Uchiha. Karakter ini adalah antagonis di anime Naruto. Mungkin karakter ini adalah yang paling menyedihkan. Karena bukan hanya masa lalunya yang menyedihkan, namun di saat terakhirnya juga tak kalah menyedihkan. Kita mulai dulu dari masa kecilnya, di mana Madara memiliki cita-cita untuk mewujudkan perdamaian di dunia. Namun pikirnya tidak sesuai dengan realita, di mana kehidupan realitanya impian hanyalah sebuah omong kosong. Namun setelah bertemu dengan Hashirama, cita-citanya pun masih ada harapan, karena mereka memiliki harapan yang sama untuk mewujudkan perdamaian. Namun karena suatu kejadian membuat pertemanan mereka menjadi retak. Dan mulai dari situ, ia tidak percaya yang namanya tentang perdamaian. Dan sekarang, ia mempercayai bahwa siapa yang kuat, maka orang tersebut bisa menciptakan dunia tersebut. Dan di suatu ketika, adiknya mati akibat peperangan dengan klan Senju. Hal tersebut membuat dendamnya kepada klan Senju menjadi tinggi. Akan tapi, ketika ingin membalaskan dendamnya, ia dikalahkan oleh Hashirama. Dan karena suatu hal lagi, Madara pun berdamai dengan klan Uchiha. Namun suatu ketika, tujuan Madara berbeda dengan Hashirama. Alhasil, ia pergi meninggalkan desa Konoha. Alasannya, karena ia telah mendapatkan tujuan baru yaitu membuat dunia baru. Karena menurutnya, perdamaian yang dibuat oleh Hashirama adalah perdamaian palsu. Selain itu, ia juga berkeinginan menghancurkan Konoha. Akan tapi, ia dikalahkan lagi oleh Hashirama. Namun Madara belum mati, karena sebelum kematiannya, ia menggunakan jurus Izanagi agar hidup kembali. Dan mulai dari situ, ia mulai mencoba rencana untuk mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Caranya yaitu dengan menghasut Obito. Namun setelah semua rencananya tercapai, ternyata Zetsu mengkhianatinya. Jadi usaha dari Madara dari dulu kala adalah sia-sia. Uchiha Itachi. Karakter ini adalah salah satu karakter yang memiliki kisah kelam. Tepatnya, Itachi dulu kala saat menjadi Anbu diberi perintah oleh petinggi desa untuk memilih klan atau desanya. Dan tepatnya, ia diberi perintah tersebut untuk meredam klan Uchiha dengan desa Konoha. Karena di sini, klan Uchiha berkeinginan mengutarakan pendapatnya kepada desa Konoha. Alasannya, agar klan Uchiha tidak dipandang sebagai klan iblis. Sebaliknya, para petinggi desa malah berpikiran bahwa suatu saat klan Uchiha bisa berkhianat. Namun kejadian itu berhasil diatasi oleh Itachi, di mana Itachi memutuskan untuk membantai klannya. Dan dengan itu, Itachi berhasil meredam peperangan antar klan di Konoha. Dan mulai dari situ, Itachi dicap sebagai pengkhianat desa karena telah membantai klannya sendiri. Dan kejadian itu hanya diketahui oleh beberapa petinggi Konoha saja. Jadi bisa dibilang, Itachi adalah pahlawan di balik layar. Di akhir hayatnya, Itachi pun mengungkapkan seluruh masa lalunya kepada adiknya.
dan hal tersebut membuat Sasuke berubah. Sasuke Uchiha. Lagi-lagi yang memiliki kisah kelam adalah salah satu dari klan Uchiha, tepatnya adalah Sasuke. Di masa kecilnya, Sasuke melihat kakaknya membantai seluruh klannya termasuk orang tuanya. Namun Itachi tidak membunuh Sasuke. Dan dengan kejadian tersebut, Sasuke mulai berlatih dengan tujuan suatu saat akan membunuh kakaknya. Namun untuk itu, ia harus menjadi lebih kuat. Dan akhirnya, ia mengikuti Orochimaru demi mendapatkan kekuatannya. Dan setelah mendapatkan kekuatan yang cukup, ia pun menemui kakaknya. Akan tapi, kekuatannya belum cukup kuat. Namun Itachi mati karena penyakitnya sendiri. Nah, setelah kejadian itu berakhir, Tobi alias Obito mengungkapkan masa lalu dari Itachi. Hal tersebut membuat Sasuke kaget. Karena selama ini, Sasuke menganggap kakaknya adalah seorang penjahat. Dan ternyata, kakaknya adalah seorang pahlawan di balik layar. Dan sejak mengetahui kebenaran kakaknya, Sasuke pun membunuh beberapa petinggi Konoha demi melampiaskan dendam rasa kebencian. Dan pada saat Perang Dunia Shinobi keempat, Sasuke bertemu lagi dengan kakaknya. Tepatnya, saat itu Itachi dibangkitkan oleh jurus Edo Tensei. Dan setelah mengalahkan Kabuto, Itachi membeberkan kebenarannya. Dengan cerita dari masa lalu Itachi membuat dirinya berubah. Dan mulai dari situ, ia ingin melindungi desanya dan klannya. Dan di anime Boruto, Sasuke berhasil melindungi desa dan klannya. Uzumaki Naruto. Yaps, mungkin Naruto juga termasuk karakter yang memiliki kisah kelam pada masa kecilnya. Nah, mungkin kita tidak memperlihatkan banyak-banyak karena mungkin kalian sudah tahu alasannya. Kenapa Naruto pada masa kecilnya adalah anak yang menyedihkan. Namun Naruto berhasil keluar dari zona tersebut ketika ia bertemu dengan guru Iruka. Dan mulai dari situ, kehidupannya mulai berubah. Yang dulunya ia sendiri, sekarang ia sudah memiliki banyak teman. Selain itu, Naruto juga berhasil mengubah sudut pandang dari Sasuke. Dan setelah Perang Dunia Shinobi keempat, ia menjadi seorang pahlawan. Atas kejadian itu, ia juga dinobatkan menjadi Hokage ke-7. Namun cerita belum berakhir karena masih banyak lagi klan Otsutsuki yang berdatangan ke bumi. Kakashi Hatake. Karakter ini juga memiliki kisah yang menyedihkan. Pertama dimulai dari ayahnya yang bunuh diri. Alasannya, karena ia tidak kuat dengan perkataan dari orang-orang mengenai memilih menyelamatkan temannya dibanding dengan misinya. Dan dengan kejadian tersebut, ia memutuskan untuk bunuh diri. Dan mulai dari situ, kepribadian dari Kakashi mulai berubah. Yang dulunya mementingkan temannya dibanding misinya, sekarang malah berkebalikannya. Dan sejak saat itu, Kakashi mulai mendapatkan kesialan yang berturut, di mana teman setimnya yaitu Obito tewas saat menyelamatkannya. Dan kejadian kedua, ia kehilangan temannya lagi yaitu Rin, di mana Rin meminta Kakashi untuk membunuhnya, agar musuh tidak bisa menghancurkan Konoha. Dan dengan kehilangan dari kedua teman simnya, ia pun mulai kehilangan perasaan. Namun perasaan itu kembali ketika ia mempunyai 3 murid yang mengubahnya, yaitu Sakura, Naruto, dan Sasuke. Dan dengan adanya mereka, Kakashi pun menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Minato dan Kushina. Kedua orang ini adalah orang tua dari karakter utama pada anime Naruto. Yap, keduanya adalah orang tua dari Naruto. Mereka berdua memiliki kisah yang sangat tragis, di mana mereka berdua rela kehilangan nyawanya demi menyelamatkan desa Konoha. Yang dimana saat itu Tobi alias Obito melepas Kyuubi yang berada dalam tubuh Kushina. Dan untuk menghentikan Kyuubi, Kushina dan Minato menyegelnya ke tubuh Minato dan setengahnya lagi ke tubuh Naruto. Dan dengan pengorbanan dari Kushina dan Minato membuat desa Konoha tidak hancur dari serangan Kyuubi. Atas kejadian tersebut membuat kematian mereka dikenang oleh para penduduk desa. Jiraiya. Nah, di urutan terakhir adalah Jiraiya. Karena Jiraiya memiliki kisah yang sangat kelam, yang dimana ia dibunuh oleh muridnya sendiri. Karena muridnya yaitu Nagato tidak mempercayai keadilan yang dipercayai oleh Jiraiya. Keadilan menurut Jiraiya adalah keadilan yang mengerti penderitaan satu sama lain. Sedangkan Nagato memiliki keadilan yang berbeda, di mana ia mencoba untuk berkuasa dan mengikuti rencana dari Tobi alias Obito untuk mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Namun sebelum kematiannya, ia merasa senang, karena sebelumnya ia telah menemukan orang yang akan mengubah dunia shinobi di masa depan. Tepatnya yaitu murid satunya lagi. Ia adalah Uzumaki Naruto, karena Jiraiya mempercayai bahwa Naruto lah yang bisa mengubah dunia shinobi suatu saat. Dan ternyata, firasatnya benar bahwa Naruto telah mengubah dunia shinobi.
Nah, itulah beberapa karakter yang memiliki kisah tragis dalam hidupnya. Namun itu hanya beberapa saja. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.